Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menanggapi kuliah daring via WhatsApp, maka ada beberapa sedikit pembahasan menambahi diskusi teman-teman mahasiswa di grup. Yang pertama, masalah ahkamun najasah wa aksamuha. Yang pertama yang sempat menjadi pertanyaan bulat di grup, yaitu mengenai masalah najasah dan pembagiannya. Najis itu yang dinamakan najis secara lughat, secara bahasa itu adalah sesuatu yang menjijikan walaupun hukumnya suci, seperti ludah, air liur dan sebagainya. Tapi secara syarak, dan ini yang dimaksud oleh ulama fikih, yaitu najis adalah sesuatu yang menjijikan, yang mencegah daripada sahnya sholat ketika tidak ada murahis, tidak ada rukhsah. Beda ketika di situ terdapat rukhsah, sebagaimana orang yang hendak sholat tidak menemukan alat untuk bersuci, baik berupa air ataupun debu, maka tetap wajib menjalankan sholat dan mengulangi sholatnya ketika sudah menemukan air untuk bersuci atau debu untuk bertayamum. Itu definisi daripada najis. Najis dengan melihat dari segi aspek hukumnya dibagi menjadi tiga. Ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini karena berat mensucikannya. Ada najis mukhaffafah karena sangat ringan sekali hukumnya. Ada juga najis mutawassithah, yaitu najis tengah-tengah. Najis tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Najis mughalladhah yang pertama, najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing ataupun babi, najisnya anjing, babi dan keturunan mereka. Seandainya ada manusia terlahir daripada anjing, maka manusia tersebut hukumnya najis. Semisal ada, walaupun orang itu bisa menjadi seorang ulama, mengimami sholat di masjid, tetap saja hukumnya najis. Disentuh, maka yang menyentuh harus dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Najis mughalladhah, najis daripada anjing dan keturunannya atau babi dan keturunannya, disucikan dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu, baik itu di basuhan pertama, kedua ataupun basuhan terakhir. Tapi yang lebih baik di basuhan yang pertama menggunakan debu. Setelah menggunakan debu, maka dibasuh selanjutnya menggunakan air. Seandainya banjir, maka dicelupkan 7 kali di dalam air keruh yang mengandung debu pun sudah cukup. Adapun memakai sabun tidak dipermasalahkan selama sudah memenuhi prosedur syariat menggunakan debu. Itu najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum meminum selain ASI, yang berumur kurang dari 2 tahun. Intinya apa? Intinya belum meminum sesuatu makanan sebagai penguat tubuhnya, walaupun dia sudah tahnik, sudah memakan kurma sedikit. Kalau orang Jawa mengatakan dicekai, ataupun dia sudah meminum obat, maka tidak berpengaruh. Selama makanan pokoknya masih ASI, maka air kencingnya dihukumi najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya dengan cara dihilangkan dulu najisnya, diperes, setelah itu diciprat-ciprati, diperciki air sehingga merata pada tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis selain daripada najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Najis mutawassithah ini ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis ainiyah jelas najis yang tampak oleh mata, maka cara menghilangkannya, hilangkan dulu najisnya
dari segi warna, rasa, dan aroma. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak tampak oleh mata, tidak ada aromanya, tidak ada rasanya, sehingga cukup disiram dengan air maka menjadi suci. Hukmul maitah, adapun bangkai. Yang dimanakan bangkai adalah hewan binatang yang hilang nyawanya tanpa penyembelihan syarak, maka hukumnya najis bangkai ini. Ataupun anggota daripada binatang yang masih hidup, misalkan kambing masih hidup lepas ekornya, maka ekornya hukumnya najis karena dihukumi maitah. Maitah ini atau bangkai ini bisa suci dengan cara idza dzubigha, ketika disamat, yaitu dihilangkan daging, darah menggunakan sesuatu yang menghilangkan, baik itu berupa najis juga, kotoran ayam, kotoran burung, atau ya kalau sekarang bisa menggunakan deterjen dan sebagainya. Setelah semuanya hilang, dijemur, maka menjadi suci. Itu cara mensucikan maitah. Dicontohkan sedikit daripada najis-najis mutawasitoh, yaitu seperti darah, arak, nanah, atau bangkai selain bangkai manusia, ikan, dan belalang. Dan juga selain air kencingnya bayi laki-laki yang hukumnya najis mukhaffafah. Contoh lain madhi, yaitu air yang keluar dari kemaluan ketika terjadi syahwat. Atau wadi, wadi itu air yang keluar berwarna putih dari kemaluan ketika kecapean, biasanya setelah kencing. Adapun tadi disinggung anggota tubuh daripada hayawan yang hidup, maka hukumnya sebagaimana hukumnya dia mati. Kalau hewannya suci, maka anggota badan yang terpisah hukumnya suci. Kalau hewannya najis, maka anggota yang terpisah hukumnya najis, kecuali bulu daripada hewan yang halal dimakan dagingnya, maka bulunya hukumnya suci, walaupun bangkainya hukumnya najis. Itu sedikit koreksi daripada pembahasan kelompok 6. Untuk pembahasan kelompok 5 mengenai masalah tayamum, di situ pembahasan mengenai syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada 10. Syarat tayamum ada 10. Adapun sebab tayamum itu ya sebab tidak ada air, baik secara syar'i atau secara hissi. Secara syar'i ada air, tapi orang itu tidak mampu menggunakan air karena sakit, dilarang oleh dokter, atau karena airnya terlalu mahal dijual, atau karena di sebelah sumber air terdapat binatang buas yang membahayakan, atau faktun hissi, memang nyata-nyata tidak ada air, maka orang tersebut boleh bertayamum di dalam menggantikan wudhu atau mandi. Tayamumnya sama, mengusap wajah dan 2 tangan. Syarat-syarat tayamum yang pertama menggunakan debu, bukan menggunakan yang lain. Debu yang suci, yaitu debu yang belum digunakan untuk membasuh najis mughalladah, atau debu yang belum digunakan untuk bertayamum, yang disebut debu mustakmal. Maka syaratnya debunya harus suci. Yang pertama menggunakan debu, yang kedua debunya suci, bukan debu yang mustakmal. Syarat selanjutnya debu yang tidak tercampur dengan benda lain seperti tepung dan sebagainya. Syarat selanjutnya harus menyengaja debu. Menyengaja debu ini dengan gambaran memindah debu dari tempat debu ke wajah dan kedua tangan. Jadi kalau kita di padang pasir tidak menggerakkan tangan sama sekali, debu menempel di wajah, niat tayamum, maka tidak sah karena tidak ada qasdunya, tidak ada penyengajaannya. Yang selanjutnya, syarat selanjutnya mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan, harus menggunakan 2 kali pukulan. Yang selanjutnya menghilangkan najis terlebih dahulu, najis yang ada dalam badan kita yang tidak dimakfu, maka harus dihilangkan apabila memungkinkan.
Tapi kalau memang tidak ada air, tidak bisa menghilangkan, maka tayamumnya sah-sah saja menurut Ibnu Hajar. Tapi nanti ketika sholat menggunakan tayamum tersebut harus diulangi ketika sudah mampu menghilangkan najis dan menggunakan tayamum lagi atau berwudu. Yang selanjutnya harus mengetahui arah kiblat. Tayamum ini dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Tayamum satu kali hanya bisa digunakan untuk sholat fardu satu kali. Jadi niat di tayamum ada beberapa tingkatan. Kalau niatnya menggunakan sholat fardu, boleh dia menggunakan tayamum tersebut untuk melakukan sholat sunnah. Tapi kalau niat tayamum hanya untuk melakukan sholat sunnah, tidak boleh dia menggunakan tayamum tersebut untuk sholat fardu, karena tayamum satu hanya boleh digunakan untuk sholat fardu satu. Itu sedikit koreksi dari kelompok 5. Yang selanjutnya mengenai pembahasan air. Air ini ada kalanya air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit itu air yang kurang daripada 2 kulah. Air yang banyak air yang lebih daripada 2 kulah atau 2 kulah pas. Kalau kita ukur secara kasat mata berarti menggunakan lengan kita. Kalau sepanjang satu lengan persegi, maka air tersebut dari segi panjang, lebar, kedalaman, maka itu sudah dikatakan 2 kulah. Kalau kurang dari itu ya kurang daripada 2 kulah. Kalau dalam hitungannya dikatakan dirok warubu itu 1 dirok ditambah 1/4 dirok. Air ini ada air sedikit ini air kurang daripada 2 kulah, hukumnya najis ketika kemasukan najis walaupun tidak berubah. Sedangkan air banyak, air yang lebih daripada 2 kulah, airnya tidak dihukumi najis walaupun kemasukan najis kecuali berubah dari segi warna, rasa, dan aromanya. Air yang suci pada prinsipnya disebut sebagai air mutlak. Secara global dinamakan mana nazala minas sama aw naba'a minal ardi ala ayyi wajhin kanat, air yang turun dari langit atau muncul dari bumi dalam keadaan apapun. Seperti kita wudhu di masjid Kalianget, airnya bau belerang, memang asal mula munculnya air seperti itu, maka hukumnya tetap dikatakan air mutlak, air suci dan mensucikan. Ada pertanyaan menarik, bagaimana ketika seorang penjahat bertobat karena mencintai orang baik. Jadi tobatnya bukan karena Allah, melainkan karena ingin mendapatkan seseorang yang baik, maka tidak dipermasalahkan. Awal mula mungkin itu sebagai wasilah, sebagai lantaran dia menjadi baik, sebagaimana pernah dilakukan oleh Imam Ghazali ketika menuntut ilmu. Imam Ghazali dulu orang miskin, makan susah, anak yatim, maka Imam Ghazali ini masuk di pesantren karena di situ terdapat makanan gratis bagi penuntut ilmu. Maka Imam Ghazali ketika menjadi orang yang alim, beliau mengatakan tolabtul ilma li ghairillah falam yaqbal ilmu illa lillah. Aku mencari ilmu bukan karena Allah, cari makan, akan tetapi ilmu tidak akan pernah menerima kecuali hanya karena Allah. Akhirnya jadilah beliau seorang ulama yang soleh. Hukum berbohong. Ada juga pertanyaan mengenai hukum berbohong. Hukum berbohong ini jelas tidak boleh. Hukum berbohong jelas tidak boleh kecuali dalam 3 permasalahan. Hukum berbohong yang diperbolehkan, yang pertama di dalam masalah siasah perang. Di dalam siasat perang maka diperbolehkan untuk berbohong. Yang kedua, boleh berbohong dalam rangka menyenangkan seorang istri. Masakan yang tidak enak, suami mengatakan masakannya enak dalam rangka menyenangkan seorang istri, maka tidak dipermasalahkan. Yang ketiga, berbohong di dalam
mendamaikan orang lain, mendamaikan satu kelompok, maka dia boleh berbohong dalam rangka agar kelompok yang berperang ini, bermusuhan, bisa saling damai, sebagaimana dituangkan dalam Sahih Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillul kadhibu illa fi thalathin, yuhaddithu rajul imra'atahu liyurdiyaha, wal kadhibu fil harbi, wal kadhibu liyusliha bainan nas. Jadi bohong tidak boleh kecuali dalam 3 hal. Pertama, dalam rangka menyenangkan istri. Kedua, dalam rangka peperangan, siasah peperangan. Yang ketiga, dalam rangka mendamaikan satu kelompok. Itu ada di dalam Sahih Tirmidzi, hadis nomor 1939. Yang selanjutnya mengenai permasalahan wudhu. Masalah wudhu ini pertama niat, karena termasuk fardunya wudhu niat. Fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lih, menyengaja sesuatu bersamaan melakukan sesuatu tersebut. Niat melakukan wudhu berarti menyengaja wudhu dengan melakukan wudhu. Niat itu di dalam hati, yaitu ketika sampainya air ke wajah pertama kali, hati kita niat nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari ila akhirih. Yang jelas ada niat menghilangkan hadas gitu. Adapun melafadzkan sebelumnya seperti ketika membasuh tangan dan sebagainya, maka hukumnya sunnah. Inti niatnya adalah ketika sampainya air pada wajah, hati kita niat wudhu, seperti itu. Itu masalah niat. Membasuh wajah ini ada batasnya yang harus dibasuh. Batas panjang mulai tempat tumbuhnya rambut pada umumnya manusia sampai akhir daripada janggut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, berarti harus dilebihkan, karena malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hal yang menyempurnakan wajib hukumnya wajib. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut yang berada di batas kepala. Kalau membasuh itu harus terjadi aliran air, kalau mengusap itu tidak harus terjadi aliran air. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta siku, mata kaki maksudnya. Yang keenam, tartib. Tartib ini ya harus urut, tidak boleh pertama kali membasuh kaki, terakhir membasuh muka, dibalik. Harus tartib, niat membasuh wajah sampai akhir daripada wudhu. Itu sedikit koreksi daripada beberapa pertemuan kuliah yang kadang sempat saya simak dan kadang tidak. Mohon maaf sekali. Kiranya ada pertanyaan yang kurang jelas, maka bisa langsung japri ke nomor saya sebelum kita melanjutkan untuk ujian akhir semester. Untuk pertanyaan nahwu shorof sengaja tidak saya jawab karena sudah sangat maklum sekali gitu. Kiranya demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.